Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya, dahsyat ya. Haleluya. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Yang menjadi pesan Tuhan berbicara tentang jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Pesan ini sudah disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu, dan saya percaya setiap kita menangkap dengan baik dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Boleh disaksikan nanti di YouTube ya Bapak Ibu ya. Mari kita lihat dasar firman Tuhan. Nehemia pasal 8 ayat 10 sampai 13, tetapi saya akan bacakan ayat 11 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan pesan Tuhan ini adalah sebuah janji dari Tuhan yang harus kita pegang di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anaknya. Nah, kalau pesan Tuhan ini sebagai janji, maka senantiasa kita harus pegang. Katakan amin Bapak Ibu. Kita harus pegang janji ini. Ya kan? Pertanyaannya mengapa kita harus pegang gini kan? Karena Tuhan sendiri yang memberikan pesan ini kepada setiap kita. Artinya, Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan sendiri tahu keadaan atau kondisi hati orang-orang percaya masa-masa sekarang, ya kan? Bahkan melebihi apa yang kita ketahui. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi jelas bahwa pesan Tuhan ini dasarnya sukacita orang percaya bukan hal-hal yang dari luar, tapi sumber sukacitanya adalah Tuhan itu sendiri. Bukan kekuatan yang dari luar, bukan keberhasilan, bukan jabatan posisi, bukan. Semata-mata karena Tuhan yang memberikan kepada setiap kita. Kalau kita perhatikan inti pesan Tuhan Bapak Ibu, saya akan bacakan, ini sangat menarik sekali. Demikian, Tuhan tahu sekali kondisi hati orang-orang percaya hari-hari ini. Atau tepatnya, Bapak Sorgawi mengetahui sekali kondisi hati anak-anaknya, yaitu kita orang percaya. Susah hati adalah kondisi ketidaktenangan yang terjadi di dalam hati, seperti mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya sadar tidak perlu dikhawatirkan. Namun khawatir akibatnya hati menjadi susah. Nah, ada kabar baik ya Bapak Ibu, adalah Tuhan lewat pesannya ini mau memulihkan kondisi hati kita. Katakan, Tuhan mau memulihkan kondisi hati kita. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ketika Tuhan melihat kondisi hati anak-anaknya, apa yang Tuhan lakukan? Dia datang untuk memulihkan setiap kondisi apapun yang kita lakukan, khususnya kondisi hati kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang dua hal Bapak Ibu, ya kan, berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Dua hal kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah buang segala beban yang merintangi kita atau yang menghalangi sukacita kita di dalam Tuhan. Nehemia pasal 8 ayat 12. Ini yang menjadi dasarnya Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah. Hari ini adalah kudus. Janganlah kamu bersusah hati. Penekanannya adalah di bagian akhir Bapak Ibu. Dikatakan, janganlah kamu bersusah hati. Kalimat ini ditekankan sebanyak 2 kali. Ya, kalau ditekankan sebanyak 2 kali artinya sangat penting sekali Bapak Ibu. Bahkan di ayat 10 dikatakan, jangan kamu berduka cita dan menangis. Firman Tuhan lagi dikatakan, tenanglah. Jangan bersusah hati. Jadi saya mau sampaikan bahwa segala bentuk apapun, segala bentuk penghalang apapun harus kita buang di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak buang, akan sulit untuk apa? Untuk bersukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus mengambil keputusan ini. Keputusannya adalah kita harus membuang segala apapun, penghalang, beban apapun yang merintangi kehidupan setiap orang-orang percaya. Saya mempelajari Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Kata bersusah hati dalam ayat ini kan bisa berupa apa saja kan? Kata bersusah hati ini bisa berupa apa saja. Mari kita lihat yang pertama. Bisa karena dosa yang terus membayangi hidup orang-orang percaya.
Mungkin ada dosa yang terus membayangi kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita bercermin dari kehidupan orang-orang Israel, Bapak Ibu, mungkin ketika Taurat itu dibacakan oleh Imam Ezra, yang mereka bayangkan adalah dosa-dosa mereka. Yang mereka bayangkan adalah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka sulit menerima yang namanya sukacita dari Tuhan. Dibayang-bayang kehidupan masa lalu, dibayang-bayangin oleh dosa masa lalu kita mungkin. Itu yang terjadi. Dan mungkin ini kita juga alami di dalam kehidupan setiap kita masa-masa ini ya Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan sukacita itu kepada setiap kita tidak mau terima. Karena apa? Membayang-bayangin pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Dan itu menyebabkan kita sulit untuk menerima itu nanti. Bapak Ibu boleh baca Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 2, apa yang bangsa Israel lakukan. Mereka melakukan pengakuan dosa. Bukan hanya dosa mereka, kesalahan nenek moyang mereka pun. Mereka minta ampun sama Tuhan. Artinya ada bayangan-bayangan itu kan. Ada dosa yang terus membayangi kehidupan mereka. Tuhan dahsyat banget memberikan firman Tuhan kepada mereka. Jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Itu berulang-ulang disampaikan. Supaya apa? Supaya mereka tangkap dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, selain dosa yang membayangi, apalagi Bapak Ibu? Ketakutan dan kekhawatiran yang menghimpit hidup orang-orang percaya. Saya ngambil contoh Bapak Ibu, kita sedang menghadapi masalah COVID-19. Ini berat, ini sulit, itu tidak gampang yang kita hadapi. Mungkin juga ini berdampak, membuat kehilangan sukacita kita di hadapan Tuhan. Dihadapkan di masa-masa COVID ini Bapak Ibu, orang tertawa-tertawa kan. Terus tertawa, itu gila kan? Tapi dengan COVID ini kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan masih memberikan pesan ini kepada setiap. Jangan bersusah hati, bersukacitalah karena Tuhan. Ketika pesan ini saya dengarkan hari Minggu Bapak Ibu, saya merenungkan ini. Ketika dijabarkan, iya benar gak? Mudah gak sih kita menerima sukacita ini dalam kondisi di tengah-tengah sulit ini? Rasanya sulit. Tapi firman itu datang sama kita Bapak Ibu, khususnya di gereja kita di tempat ini. Itu artinya sebuah janji. Ada penghiburan, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Gak gampang kita lagi menghadapi COVID ini Bapak Ibu. Itu gak gampang. Ya berita di TV semuanya, berita-berita yang buat saya tidak penting. Berita menakutkan semuanya. Tapi puji Tuhan, berita ini Tuhan kasih buat kita, memberikan kita kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kita. Katakan amin Bapak Ibu. Selain kekhawatiran apalagi Bapak Ibu? Sakit, penyakit, atau kegagalan yang terjadi. Ini juga yang menyebabkan sulit membuat orang-orang percaya untuk bersukacita di dalam Tuhan. Ada firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Itu hanya terjadi kepada orang-orang yang terhubung dengan Tuhan. Kepada setiap kita anak-anak, ada masa depan, ada rancangan yang dahsyat yang Tuhan nyatakan. Sakit, penyakit, kegagalan, itu tidak membuat kita harusnya sulit bersukacita. Karena kita tahu janji Tuhan itu iya dan amin. Katakan amin Bapak. Janji Tuhan itu amin. Itu pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita orang-orang. Makanya kita tangkap pesan Tuhan ini Bapak. Karena saya renungkan ini, enggak gampang hidup bersukacita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Tapi kan di dalam inti pesan Tuhan ada kabar baik buat kita. Tuhan datang untuk memulihkan. Dahsyat banget Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Sederhana saja, 3 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama adalah buang segala bentuk penghalang atau beban. Jangan simpan. Yang kedua, responi setiap janji dan perkataan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Tangkap perkataan Tuhan. Responi setiap perkataan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, jangan menggantikan sukacita dari Tuhan dengan hal apapun. Atau jangan mengejar sukacita yang bukan berasal daripada Tuhan. Yang kita kejar itu yang dari Tuhan, bukan yang dari dunia. Itu poin yang pertama yang kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua adalah sukacita yang dari Tuhan itu bukan sekedar dimengerti, tetapi diterima dan dihidupi. Bukan sekedar lewat ataupun sekedar dimengerti begitu saja, tetapi dihidupin di dalam kehidupan setiap kita. Kita bersama-sama belajar Bapak Ibu. Kita bersama-sama menerima firman ini. Kita sama-sama menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya sekedar lewat. Pertanyaannya adalah gini Bapak Ibu, sampai kapan kita menghidupi sukacita yang dari Tuhan? Mungkin ada yang menjawab sampai akhir minggu ini saja. Mungkin juga ada yang berkata sampai akhir bulan ini saja, sampai akhir tahun ini saja. Saya mau sampaikan tidak. Pesan ini datang sama kita. Bukan hanya untuk hari Minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi untuk selama-lamanya di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Karena kalau kita
Perhatikan, kadang-kadang pesan tiap minggu datang sama kita hanya lewat begitu saja. Tidak pernah lagi kita renungkan ulang, jalanin ulang pesan-pesan yang Tuhan berikan setiap minggu dalam kehidupan setiap kita. Ini sangat disayangkan loh Bapak Ibu. Betapa kayanya pesan Tuhan ini kepada setiap kita. Tiap minggu Tuhan kasih pesan kepada setiap kita. Ketika saya mempelajari ini, jangan sekedar hanya lewat. Jangan sekedar dengan hari Minggu setelah itu lewat. Pak, udah selesai kan? Lewat 1 bulan, udah selesai kan? Tidak selesai. Artinya sampai ketika pesan itu datang, selama kita hidup, kita harus hidupin pesan itu. Ya. Contohnya kan pesan Tuhan ini, jangan bersusah hati. Sampai minggu ini saja. Aduh, sangat disayangkan Bapak. Karena kehidupan setiap kita selalu ada tantangannya. Keadaan hati atau kondisi anak-anak Tuhan tidak selalu semuanya baik. Pesan ini sebetulnya memberikan kekuatan kepada setiap kita. Artinya setiap saat harus kita renungkan pesan Tuhan ini. Ya, minggu depan datang lagi pesan ini, kita renungkan, lakukan lagi di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita lihat Tuhan dasarnya ini. Apakah bangsa Israel juga hanya sekedar mengerti saja? Mari kita lihat bersama-sama. Nehemia pasal 8, ayat 3, ayat 4, dan 9. 3, 4, dan 9. Karena saya percaya sekali Bapak Ibu bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah sumber kemenangan kita. Ayat 3. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat 4. Ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Dari beberapa ayat ini ditekankan secara berulang-ulang Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini. Baik laki-laki dan perempuan, setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ya kan? Ditekankan lagi di ayat yang bagian ke-9-nya, lebih diperjelas, diberikan keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti, dijelaskan, diterangkan, mungkin pakai ilustrasi supaya jelas mungkin Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu adalah firman Tuhan itu bukan sekedar dimengerti, tetapi diterima dan dihidupi di dalam kehidupan setiap kita. Bukan sekedar dimengerti. Kalau sekedar dimengerti, tidak ada actionnya. Kalau sekedar tahu, tidak ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Berbeda dengan menerima dan menghidupinya. Ada tindakan, ada action yang dilakukan. Ya, kalau kita mempelajari kitab Ulangan, diajarkan kepada anak-anak itu berulang-ulang. Dalam kitab Yosua mengatakan direnungkan siang dan malam. Di dalam Yakobus 1 ayat 22 menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu dikatakan apa? Menipu dirimu sendiri. Ini kan menjelaskan tentang bagaimana kita harus menerima firman itu dan menghidupinya. Mengerti firman Tuhan itu dahsyat, bagus Bapak Ibu. Tapi kalau cuma sekedar mengerti, sekedar tahu, tidak dilakukan, itu yang sulit. Itu yang bahaya. Dikatakan berulang-ulang. Ya mungkin sepanjang mereka dalam masa pembuangan, mungkin mereka tidak pernah dengar pesan Tuhan Bapak Ibu, ketika mereka berkumpul bersama-sama. Jadi ketika kitab itu dibacakan, mesti diulang-ulang supaya ada yang nempel mungkin, supaya ada yang tertanam dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan mereka masing-masing pada saat itu, dan juga berlaku dalam kehidupan setiap kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi firman itu bukan sekedar lewat, firman itu bukan sekedar dimengerti, tetapi kita terima dan kita hidupi di dalam kehidupan setiap kita dengan cara melakukannya. Jadi kita mau lihat apa tandanya Bapak Ibu. Apa tanda yang dapat dilihat dari seorang yang menerima dan menghidupi sukacita dari Tuhan? Mari kita lihat Nehemia 8 ayat 6-7. Kita mau lihat ada apa di sana.
Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ayat 7. Lalu Ezra, apa yang terjadi Bapak Ibu? Memuji Tuhan Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Amin, amin artinya apa Bapak Ibu? Pasti, sungguh, benar. Itu artinya. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Jadi apa tanda yang kita dapat lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Dijelaskan ada pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Mereka mengangkat tangan lalu bersujud menyembah kepada Tuhan. Inilah salah satu tanda orang yang menghidupi sukacita dari Tuhan. Kemarin sudah dijabarkan tentang kehidupan Paulus dan Silas Bapak Ibu. Ketika mereka dimasukkan dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji-muji Tuhan. Artinya penjara belenggu tidak membuat mereka sulit untuk mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Karena memang pada dasarnya sudah ada sukacita di dalam hati mereka. Atau kesulitan apapun yang kita hadapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, jangan bersusah hati. Pesan Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan. Dua hal ini yang dapat kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Saya percaya biarlah Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat menerima dan menghidupi setiap firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.